dan partnership ya, baik dari pemerintah pusat, daerah, dengan swasta, dan bahkan dengan masyarakat. Sehingga ke depan kita harapkan dengan berbagai modalitas, pemerintah juga memiliki sudah saat ini BPDLH, Badan Lingkungan Hidup, yang diharapkan bisa juga men-tap kemungkinan dana dari internasional maupun dari dalam negeri dan dari filantropis untuk terus memanfaatkan peluang pembiayaan dengan dalam tanda petik insentif ya, seperti ada technical assistant kepada beberapa daerah dan beberapa korporasi. Bahkan ada beberapa korporasi pun melakukan komitmen untuk CSR-nya yang lebih ramah lingkungan dan dukungan kepada governance yang lebih mumpuni. Tambah satu lagi, saya juga sangat bisa menyampaikan kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan, bahwa di daerah itu ESG juga sudah menjadi salah satu faktor untuk mendorong kemandirian desa, ya, kemandirian pemerintah daerah sampai di tingkat desa. Sehingga desa yang mandiri itu adalah desa yang ESG-nya kuat, begitu ya. Nah, memang sayangnya di sini masih butuh begitu banyak perhatian karena daerah kita yang mungkin sudah mandiri dan maju itu mungkin sedikit sekali ya, kurang dari 5 atau bahkan mungkin sekitar 2%. Dan itu akan terus kita dorong supaya alokasi dana pemerintah pusat ke daerah dan bahkan sampai tingkat desa itu juga bisa memperhatikan lingkungan, bisnis yang sustainable, dan bahkan pemberdayaan masyarakat ya, baik itu wanita, anak muda khususnya, dan Indonesia ini 70% kan sebenarnya banyak angkatan kerjanya muda nih. Dan akhirnya kita bisa bekerja sama untuk mendorong pemberdayaan secara penuh. Mungkin itu Mbak Nadia sementara dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sangat menarik ya. Tadi kalau dari Pak Iman, kita dengar ESG itu prinsip yang paling penting ya. Habis itu kolaborasi antar seluruh pihak, stakeholders, termasuk dengan perusahaan swasta, pemerintah, dan seperti yang dijelaskan Pak Adi tadi, setahun butuh 200-300 triliun dana yang diperlukan untuk menuju green economy. Sedangkan pemerintah hanya menyediakan 90-100 triliun ya Bapak tadi. Nah, ini bagaimana perusahaan-perusahaan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mendukung ini, karena tadi diperlukan adanya kolaborasi, selain leadership juga bagaimana pembiayaan inovatif itu bisa dicanangkan untuk perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Ini ya, mungkin sekarang kita dengar bagaimana pendapat dari Bu Lutfiana mengenai hal ini, menyambung dari pembahasan dari Bapak Iman dan Bapak Adi. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Nadia. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya juga izin menambahkan dari Bapak Iman, Bapak Adi Budiarso, salam hormat saya sama Bapak berdua sebagai speaker sebelumnya. Mungkin saya menambahkan dari sisi kacamata swasta ya Ibu Nadia. Jadi kalau tadi udah dari Pak Iman dari sisi akademisi lalu dari regulasi, mungkin kalau dari sisi swasta betul prinsip keberlanjutan itu yang dilihat itu betul Mbak. Jadi financial dan ESG itu harus sejalan gitu ya. Jadi circular economy itu betul. Kita mau bilang profit first juga nggak bisa ya sekarang, karena semuanya harus hitungannya value for money. Jadi antara financial, lalu faktor lingkungan, tata kelola, dan juga sosial itu harus berjalan berdampingan. Kalau saya sih lihatnya semua harus jalan sama-sama, tidak ada yang harus duluan gitu ya, Ibu Nadia. Lalu kalau dari sisi swasta, kita juga lihat, terutama dari sisi perbankan ya, kita udah lihat ada inisiatif keberlanjutan, inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia, di mana yang 2020 itu dari awalnya yang cuma 8 bank first mover, sekarang udah ada 13 bank yang join, dan satu institusi pembiayaan infrastruktur, PTSMI juga sudah masuk ke dalam inisiasi keberlanjutan keuangan keberlanjutan Indonesia. Jadi kita lihat di situ dari pertama kali keluar IKBI berapa tahun lalu gitu ya. Di tahun 2020 dari cuma 8 sekarang ada 13. Ada 14 institusi yang bergabung. Tentunya pasti mobilisasi dari sektor swasta lebih tinggi gitu ya, karena dari anggotanya aja udah lebih banyak. Nah, saya juga setuju sama Bapak Iman dan Bapak Adi Budiarso, regulasi itu sebagai enabler. Kita juga mesti lihat regulasi itu dari sisi demand dan supply, Ibu Nadia, kalau kami dari sisi swasta ya lihatnya. Jadi kalau dari sisi supply mungkin dari regulatory
ya, regulator yang atau financial institution yang memang bergerak di green finance. Sedangkan sisi demand-nya dari sektor real. Karena korporasi ini kan banyak bergerak di sektor real, kayak contohnya sektor energi, sektor transportasi, sektor NDC ya. Sektor NDC yang memang jadi target pemerintah sekarang untuk pemenuhan climate goals-nya di 2030. Nah, dari sektor real ini juga tentunya ada regulasi yang harus sejalan sama regulasi dari sektor supply-nya. Jadi, sehingga nggak ada kebingungan antara regulator dan juga pemain korporasi dari sektor real gitu. Jadi kolaborasi itu juga penting karena sustainable finance ini kan multi stakeholder ya Ibu Nadia. Jadi semua bisa berkontribusi ke dalam sini. Jadi nggak hanya real money gitu ya yang muter di situ, bisa juga didorong dari institusi akademisi, bisa juga dari institusi asosiasi akuntansi misalkan, karena kan kita lihat kemarin di COP26 IFRS launching tuh tanggal 3 November ya, ada International Sustainability Board. Itu kan launching pas COP26. Kita bisa lihat di situ artinya ada bergerak gitu ya dari sektor swasta, dari sektor asosiasi ya, dari sektor swasta yang mau berkontribusi untuk pemenuhan target sustainable finance-nya. Lalu juga kita lihat tuh berita yang baru-baru ini, artikel sebentar ya, artikel 6 Paris Agreement mengenai climate finance itu juga kan sudah disahkan. Jadi dengan disahkannya itu kan kita lihat Paris Agreement itu kan banyak komitmen dari korporasi, dari semua negara berkomitmen di situ. Kita lihat juga di situ sudah disahkan, artinya mau nggak mau gitu ya, semua orang, semua yang tergabung dalam pledge di dalam Paris Commitment itu harus berkontribusi ke dalam pemenuhan sustainable finance untuk negaranya dan untuk kolektif ya, goal kita secara kolektif secara dunia. Nah, kalau kita lihat dari sisi Indonesianya gitu ya, memang POJK 51 itu udah ada, dan di situ udah ada pedoman kegiatan usaha keberlanjutan ya. Di situ kan ada beberapa, kalau nggak salah ada 13 ya, termasuk UMKM ke dalam aktivitas keberlanjutan yang bisa didanai sama sektor swasta. Nah, menurut kita pun dari sektor swasta, acuan POJK 51 itu sudah membantu gitu ya, sektor mana aja yang kita harus alokasikan pendanaan kita supaya bisa mendukung ESG Indonesia dan juga climate goal-nya Indonesia. Tapi tentunya aku juga setuju dengan statement-nya Pak Iman, perlu ada regulasi lagi yang mendetailkan gitu ya, teknisnya itu seperti apa gitu. Terutama kan kita tahu ya sekarang OJK itu baru keluarin Sustainable Finance Roadmap 2, di mana di situ agenda pertamanya banget itu adalah finalisasi Green Taxonomy. Yang kita juga lihat kalau misalkan taksonomi ini belum final, kita juga dari sektor swasta ya, belum bisa tentukan nih parameternya. Kalau kita mau alokasikan portfolio kita untuk masuk ke dalam prinsipal ESG itu, apakah sudah sesuai sama taksonomi green taxonomy yang sedang disiapkan sama OJK sekarang gitu. Jadi kita sebagai sektor swasta pun menunggu gitu ya, menunggu parameter exposure, limit apa aja yang dipasang sama OJK sehingga kita bisa mengalokasikan porsi pendanaan kita lebih tertarget gitu ya untuk mendukung sustainable finance Indonesia dan juga circular economy. Lalu melanjutkan poin dari Pak Adi juga ya, insentif yang disediakan pemerintah juga sudah banyak gitu untuk mendukung sustainable finance. Kalau misalkan kemarin aja di 2020 kita lihat ada Permen KU nomor 130, di situ itu ada pengurangan fasilitas pengurangan PPh badan untuk industri pionir yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Itu kan artinya pemerintah itu sudah mendukung untuk transisi ke ekonomi yang lebih rendah emisi. Lalu juga untuk circular economy yang seperti Pak Iman bilang tadi, jadi kita nggak boleh, ibaratnya kita nggak boleh produce sampah terus gitu ya, kita harus bisa kita yang produksi,
kita yang handling balik itu sampah gitu ya. Jadi untuk mengurangi emisi karbon ke depannya. Nah, kita juga lihat nih dari pemerintah juga sudah mendukung circular economy mengenai pengelolaan limbah spesifik di PP nomor 27 tahun 2020 juga keluarnya itu extended producer responsibility. Jadi ada insentif untuk teknologi pengelolaan, pengurangan dan pelaporan limbah dari korporasi. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh real seperti perusahaan seperti Unilever, Danone gitu, itu mereka sudah melakukan prinsip-prinsip tersebut ya, Ibu Nadia. Jadi saya juga setuju untuk enabler selanjutnya adalah meningkatkan literasi. Itu juga saya setuju gitu. Tapi mungkin isunya ya, challenge-nya dari sektor swasta itu adalah keterbatasan kapasitas, kapabilitas gitu. Jadi challenge utamanya itu gitu ya. Kan kadang kita di sektor swasta juga misalkan ada teknologi baru ramah lingkungan, mungkin perlu ada sosialisasi dari dari experts gitu ya mengenai teknologi tersebut yang bisa dideploy ke dalam perusahaannya sehingga bisa menggunakan energi lebih efisien. Lalu juga selain dari meningkat keterbatasan kapasitas, di situ juga sebenarnya dari sektor swasta kita bisa lihat itu sebagai opportunity untuk kita meredefine ulang, merealign gitu ya bisnis strategi kita gimana caranya supaya fit ke dalam prinsipal ESG tersebut gitu. Karena sektor swasta tentunya tahu kita itu resources itu sangat terbatas ya. Dari sektor swasta itu bukan terbatas, mungkin banyak, resource-nya banyak, tetapi penggunaan resource itu kita harus pertanggungjawabkan sama shareholder kita gitu. Itu adalah benar-benar yang ini ya, kalau sektor swasta itulah yang pertama kali yang kita juga harus pikirkan. Selain shareholder, tentunya stakeholder secara keseluruhan. Jadi kami dari sektor swasta setuju dengan statement Bapak Iman dan Bapak Adi Budiarso bahwa kolaborasi partnership antara sektor swasta, publik, lalu akademisi, asosiasi itu sangat penting supaya kita secara kolektif bisa mencapai tujuan iklim kita semua. Terima kasih Bu Nadia. Oke, baik. Terima kasih Bu Triana. Jadi tambahannya adalah pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak, terutama untuk pihak swasta, bagaimana kesiapan dan kejelasan regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini untuk terkait dengan regulasi, kita lanjut ke topik berikutnya. Ini kan dalam penerapan keuangan berkelanjutan, seperti yang dijelaskan Bu Lutfiana tadi, OJK telah menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap kedua untuk tahun 2020 sampai 2024. Sasaran strategisnya adalah meliputi pengembangan taksonomi hijau tadi, implementasi aspek LST, pengembangan program real, inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan, serta kampanye nasional keuangan berkelanjutan. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, sejauh mana kira-kira kesiapan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi dan bagaimana teknik perencanaan sustainability finance serta pengelolaan ekuitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Kira-kira tanggapan dari Pak Iman untuk teknik-teknik perencanaannya agar pelaksanaan atau implementasi dari sustainable finance ini bisa berjalan dengan baik. Gimana Bapak? Baik, makasih Bu Nadia. Makasih juga paparannya Pak Adi, Bu Lutfiana. Keren sekali. Saya jadi lebih terbuka dengan bagaimana memahami perkembangan di Indonesia. Nah, pertanyaan tadi, sebenarnya kalau saya melihat hampir semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dari dulu sampai sekarang, itu mereka engage dengan social and environment. Tapi yang jadi narasinya sekarang adalah reprioritizing, ya, memprioritaskan ulang mana yang dulu mungkin belum jadi prioritas, sekarang jadi prioritas ulang. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah gitu ya, karena seperti logikanya kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu dengan cara A, berubah cara B kan butuh effort yang luar biasa. Kecuali ada regulasi yang mengatur ya, kalau enggak ada denda atau kalau seperti ini ada insentif. Nah, itu PR terbesarnya. Kalau dikatakan Pak Adi leadership itu jadi yang utama, itu sangat benar sekali gitu. Karena aktivitasnya sudah ada dari dulu. Nah, bagaimana stepnya untuk bisa melakukan?
menurut hemat saya kita perlu best practices yang memang kita angkat narasinya untuk bisa dipakai. Ini salah satu inisiatif yang kami lakukan sekarang. Kita tahu kalau di dunia pendidikan ada MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang banyak di ini. Nah, salah satu programnya kita create namanya Sustainable Finance Lab di Universitas Erlangga. Kita bikin Sustainable Finance Lab untuk menjembatani bagaimana meningkatkan literasi terkait dengan sustainable finance ini dari pertama level mahasiswa. Kenapa kalau level mahasiswa? Karena kami melihat mahasiswa adalah future leaders. Mereka harus terpapar sedini mungkin terkait dengan keberlanjutan. Itu yang pertama. Kemudian dari situ mereka kita dekatkan dengan bagaimana best practice-nya company menerapkan ESG. Nah, setelah mereka learning dari real company, mereka mencoba menerapkan di UMKM. Kenapa UMKM? Karena ekonomi kita ditopang banyak sekali oleh UMKM. Nah, itu yang kami kerjakan di Sustainable Finance Lab. Kita mencoba menampilkan best practices gitu ya. Kenapa kita mengambil secara psychological seperti itu? Karena kita engage dengan segala hal tadi, tapi kita butuh contoh gitu saja. Gitu. Kalau kita ambil contohnya dari luar, not necessarily fit dengan real condition di Indonesia. Itu hal pertama yang kami pikir kalau semua akan mencoba menyuguhkan best practices, kita akan banyak inovasi-inovasi di hal tersebut. Karena ini adalah interdisciplinary engagement ya. Jadi nggak cuma satu keilmuan, jadi variasinya bakal sangat banyak sekali. Bagaimana manage tentang environment, bagaimana manage tentang sosial, banyak sekali variasinya. Dan tidak bisa hanya satu, best practice-nya pasti banyak. Kecuali corporate governance mungkin hanya lebih simple ya, tapi karena gabungan maka lebih kompleks. Inisiatif lain yang kami lakukan sekarang tadi kata Pak Adi gitu ya, saya juga ingat speech-nya Pak Jokowi bahwa mengundang negara-negara untuk berkolaborasi gitu ya, karena PR ini bukan PR Indonesia saja tapi PR seluruh bangsa di dunia gitu ya. Nah, kami menyambut itu dari Universitas Erlangga. Kita sedang menyiapkan proposal dengan beberapa startup di bidang environmental dan waste management. Kita akan submit proposal ke international donors gitu ya. Nah, dua hal yang kami lakukan yang insya Allah akan kami coba lakukan di 3 tahun ke depan. Pertama adalah menjadikan 24 provinsi sebagai pilot project untuk energy efficiency. Ya, kami akan ambil 24 provinsi untuk menerapkan bagaimana kita akan pasang alat di sana terkait current energinya, berapa besar, kemudian 1 tahun atau tiap bulan kita monitor berapa banyak energi efisiensinya sambil meningkatkan literasi. 24 provinsi itu nanti kita akan pilih siapa yang jadi best practices-nya untuk diterapkan. Itu dari sisi government-nya. Nanti akan banyak turunannya tuh kalau government building dan lain-lain ya. Nah, yang kedua kita akan lakukan di state-owned enterprise, ya karena yang intervensinya bukan lebih mudah ya, tapi lebih dekat gitu ya, adalah state-owned enterprise dan sangat menarik sekali ketika state-owned enterprise kita itu jadi best practices. Jadi luar biasa sekali negara benar-benar marwahnya jadi lebih bagus sekali gitu ya ketika best practices-nya adalah dari state-owned companies dan merubah persepsi bahwa state-owned companies itu jadi perusahaan yang kurang baik di mata masyarakat maupun di mata investor ya. Nah, dua hal itu saya pikir bisa jadi awalan ya, dan saya yakin juga kebijakan-kebijakan yang disediakan oleh pemerintah menstimulasi banyak inovasi-inovasi tadi. Tapi itu bagaimana caranya kita bersama bisa menyuguhkan kepada masyarakat yang luas best practices dari ESG implementation ini ya dengan segala keragaman dan kombinasinya tadi. Itu Mbak Nadia, terima kasih. Menarik sekali ini caranya. Jadi yang pertama dari Pak Iman tadi tekniknya adalah kita harus reprioritizing. Jadi merubah prioritas kita yang dimana menjadi ESG itu adalah hal yang penting bagi perusahaan, dan yang kedua adalah
best practice ya, benar. Ini kayak memang kita paling gampang melakukan sesuatu dengan melihat apa yang orang lain sudah lakukan. Jadi best practice ini perlu ditingkatkan lagi untuk di Indonesia. Baik, bagaimana dengan Bapak Adi pendapatnya mengenai hal ini, teknik apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sustainable finance? Terima kasih Pak Iman. Bapak mohon maaf masih di mute Bapak. Maaf ya. Iya. Terima kasih Pak Iman. Saya sangat bersyukur tuh mendengar bahwa akademisi dan bahkan private sector sudah aware tentang roadmap atau semacam plan ya, yang tadi yang tahap kedua dari OJK. Di G20 itu tanggung jawab lintas negara pun juga masih terbatas pada reporting. Karena kembali, ini ESG ini kan satu mahal, dan yang kedua ini sangat contentious ya, jadi sangat menjadi tension di beberapa negara bahkan sampai ke ranah politik. Nah, tetapi Indonesia menurut saya kita setelah ada roadmap dari OJK, sebenarnya roadmap itu tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah kita ingin memetakan ekosistem. Dan setelah ekosistem itu sebenarnya kita juga sudah mulai tahu bahwa ekosistem sustainable finance membutuhkan peningkatan kapasitas baik SDM maupun organisasi dan individu, maksudnya SDM yang bekerja di korporasi, termasuk individu di semua pihak udah mulai supaya maklum tentang adanya challenges di depan kita dan juga opportunity yang mungkin kita bisa coba bersama tangkap ya. Pemerintah bersama kemarin terakhir Pak Presiden Jokowi juga menyatakan di COP 26 di Glasgow itu men-challenge negara maju. Kita sudah banyak dengar banyak dana di luar sana ya. Tapi mana dana itu kan gitu kan? Bisa nggak benar kita expose gitu ya? Coba kita lihat di tataran korporasi. Seberapa banyak bonds yang dikeluarkan yang green begitu ya? Seberapa banyak korporasi juga komit untuk sustainable financing yang lebih masif gitu ya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah pusat pernah kita menerbitkan global sukuk ya sampai 3 kali, dan itu terus terang karena kita harus comply terhadap green, dan green itu kan juga ada levelnya Mbak Nadia, ada green, ada semu brown dan seterusnya gitu ya, dan itu ada pemeringkatnya. Kita menggunakan CSIRO. Di global udah banyak juga, dan saya men-challenge di teman-teman dari akademisi dan profesi. Indonesia bisa nggak kita punya semacam CSIRO atau semacam Sustainalytics ya, yang kita bisa punya mendorong, karena Indonesia adalah salah satu produsen karbon atau oksigen terbesar di dunia. Jadi mestinya kita harus menangkap peluang Indonesia bisa menjadi penyelenggara market untuk carbon trading, untuk mendapatkan pengakuan di tingkat global bahwa financing sustainable ada muncul inisiatifnya, salah satunya inovasi dari Indonesia. Beberapa hal yang kita coba cermati, memang sekarang juga masih mahal. Jadi pembiayaan climate risk atau climate action itu mahal untuk adaptasi mitigasi. Pembiayaannya juga mahal. Kenapa? Karena kita harus komplit terhadap tadi rigorous requirement. Tapi begitu ini nanti makin kita meningkatkan kapasitas, semakin pinter kan kita akan menjadi semakin murah harusnya dalam tanda petik ya, untuk bisa mendorong banyak korporasi di dalam negeri maupun bahkan di region, karena 2023 Indonesia juga menjadi chairmanship ASEAN. Indonesia itu berpotensi nih, berpeluang untuk kita menawarkan sebuah konsep yang mungkin kita bisa mulai mengajak korporasi di dalam negeri, semua pihak di dalam negeri, pusat dan daerah, dan bahkan nanti region dan bahkan di tingkat global. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari tingkat personal ya, Mbak Nadia dan Bapak Ibu semua, kalau kita berbicara soal sustainability, financial sector kita itu yang berkaitan erat dengan sustainability itu adalah sistem asuransi dan pensiun. Tapi Anda tahu nggak bahwa asuransi dan pensiun kita dari sisi pendalaman pasar itu baru 11% dari GDP. Itu adalah Malaysia 15 tahun yang lalu mungkin atau lebih. Karena Malaysia sekarang sudah 60% dari GDP-nya untuk pensiun. Dan bahkan plus asuransi sudah 80% dari GDP-nya. Demikian halnya juga Filipina. Filipina itu GDP per kapitanya lebih rendah dari Indonesia, tetapi daya tabung masyarakat untuk pensiun lebih tinggi dari Indonesia. Nah, ini menunjukkan peluang Indonesia yang luar biasa besar untuk bisa mengkapitalisasi dana dari sektor pensiun dan asuransi.
Dan ini kalau kita lihat on average, berarti kalau misalnya BPJS TK kita, kepesertaannya itu baru yang aktif ya, untuk JP, THT itu kira-kira baru 16 juta. Walaupun untuk JKK, JKM atau untuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian sudah sampai 30 juta. Padahal angkatan kerja aktif kita ada sekitar 100 juta. Artinya ada begitu banyak kita yang belum peduli tentang sustainability sebenarnya ya. Bagaimana kita tetap sejahtera bahkan sampai usia setelah pensiun. Karena untuk menurut standar OECD minimal kita harus mengkontribut 10% untuk mendapatkan manfaat setelah pensiun kira-kira 40% dari take home pay. Itu untuk 25 sampai 30 tahun masa kerja. Nah, literasi dan budaya kita untuk sustainability di tingkat personal mestinya berangkat dari sana. Dan di tingkat korporasi juga begitu. Korporasi harus mulai membantu memikirkan individu siap terhadap sustainability. Nah ini mungkin waktunya kita ya, karena kita saat ini adalah 70% angkatan kerja kita adalah masih muda, saatnya kita mulai menabung. Kapan? Mulai hari ini. Semua yang bekerja aktif, Anda harus mulai menabung 10% dari take home pay. Dan itu akan kemungkinan menaikkan, bayangkan ya, dari 6% per GDP dari pensiun kita naikkanlah misalnya 2-3 kali lipat. Jadi Indonesia pada saat kita menjadi negara maju 2030, 2045, misalnya 2050, Indonesia sudah 5 besar ekonomi dunia. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu hal pun, mulai dari yang paling sederhana misalnya menabung lebih banyak, dari sekarang ini kan kira-kira sekitar 2% dari take home pay, rata-rata pekerja kita, seluruh Indonesia, menjadi 5% aja, menjadi 10% aja. Makanya akan ada 60% per GDP di tahun 2045. Di tahun 2050. Jadi pada saat kita juga nanti terekspos pada challenges tentang risiko climate change, kita juga harus sudah siap nih dengan asuransi, dengan pensiun yang lebih kuat. Mungkin itu Mbak Nadia untuk menambahkan perspektif ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Jadi ini mungkin yang di-challenge Pak Adi tadi tentang si Sairo adalah Pak Iman mungkin ya, karena beliau kebetulan juga ketua dari Center of ESG Studies. Bagaimana Pak Iman mungkin menjawab challenge dari Pak Adi. Dan di sini Pak Adi mengungkapkan penting dari sisi korporasi dan personal untuk melakukan sustainable finance di kedepannya. Baik, untuk berikutnya dari sisi pihak Bu Lutfiana. Silakan dari pihak swasta, bagaimana Ibu untuk teknik-teknik perencanaan yang bisa dilakukan? Terima kasih Bu Nadia. Aku izin menambahkan Bapak Iman dan Bapak Adi. Kalau Bapak Iman kan tadi bilang best practice. Itu aku setuju, apalagi korporasi ya, kita perlu contoh gitu ya, yang terbaik seperti apa. Lalu Pak Adi juga menambahkan capacity building, kita juga mesti mengerti ya, defining sustainable finance itu seperti apa, lalu kita harus punya full understanding aplikasi sustainable finance di korporasi itu seperti apa. Nah, setelah ada dua itu, dari sisi korporasi, barulah kita bisa mendevelop produk apa untuk mendukung sustainable finance ke depannya. Karena kita kan dari sisi swasta tentunya memobilisasi ya, bagaimana cara kita memobilisasi lebih banyak lagi uang ke pendanaan hijau untuk sektor-sektor prioritas NDC gitu. Nah, setelah itu kalau dari sisi ini ya, dari sisi swasta, ESG integration itu jadi penting karena aplikasi sustainable finance itu tidak hanya dari planning di business strategy, tapi harus terus berjalan, jadi dari strategi secara operasional sampai ke reporting, sampai ke disclosure. Karena barusan juga Pak Adi bilang ya, karena komit negara ini kan baru sampai reporting ya, kita harus reporting, lalu ada TCFD recommendation juga yang kita harus mulai disclose climate risk ke dalam pelaporan kita. Nah, challenge-nya dari kita sektor swasta adalah climate risk ini kita mau taruh di mana? Ya, kan kalau kita dari sektor swasta itu kita wajib melaporkan RAKB ke OJK untuk planning kita 1 tahun ke depan dan 5 tahun ke depan. Lalu sustainability reporting itu adalah gimana performance dari plan kita untuk sustainable finance gitu ya. Nah, di situ yang diwajibkan pelaporan dari OJK itu hanya 8 resiko yang harus dilaporkan. Nah, climate risk ini mau ditaruh di mana? Gitu. Jadi CPI ini sekarang, jadi saya sama CPI lagi melakukan studi ya sama commercial banks,
kita sampel beberapa banks yang ada di Indonesia, bahwa mereka itu kebanyakan kalau memang climate risk ini harus dimasukkan ke dalam bisnis strategi, operasional, dan reporting mereka itu masuk ke yang mana, grup yang mana. Karena yang diwajibkan kan 8. Apakah OJK melalui green taxonomy yang lagi dibuat sekarang akan bikin tambahan satu lagi climate risk, atau ini dimasukin ke dalam credit risk? Karena kita tahu ya, kalau resiko iklim ini kan ada physical risk, ada transition risk. Tentunya itu semua, apapun tipe climate risk-nya itu akan mengganggu credit risk dari perusahaan tersebut, terutama perbankan. Nah, jadi sekarang itu treatment dari sektor swasta ini, kalau memang kita mau mengintegrasikan ESG ke dalam bisnis operasional kita, itu di-treat-nya mau sebagai apa gitu? Apakah suatu barang yang baru, atau masuk ke credit risk, atau ke liquidity risk misalkan, atau reputational risk kan? Karena kalau sekarang perusahaan semua trennya sudah melaporkan ESG, sehingga kalau misalkan kita tidak ikut tren itu, reputasi kita justru terganggu, walaupun ya sekarang pelaporannya kan sifatnya masih voluntary gitu. Nah, jadi kalau dari sisi swasta, strateginya itu kita harus menyiapkan integrated risk management. Karena sekarang itu si sektor swasta ini benar-benar berpatokan sama 8 risiko yang wajib dilaporkan itu, gitu kan. Nah, sedangkan kalau risiko iklim ini bisa diintegrasikan ke dalam existing risk management, saya rasa learning curve-nya perusahaan dan sektor swasta ini lebih nggak terlalu steep gitu ya, tidak terlalu runcing gitu learning curve-nya kalau bisa diintegrasikan sama sistem yang ada sekarang. Jadi enhancement aja gitu, jangan sesuatu yang baru lagi, karena tentunya enhancement aja sektor swasta butuh capacity building, apalagi sesuatu yang baru. Nah, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya kan gimana sama pengelolaan ekuitas kalau di perusahaan. Nah, kalau dari kacamata kita ya, investor gitu, ESG matrix ini memang harusnya sebaiknya sudah dimasukkan ke dalam penilaian kita mau taruh capital itu di mana gitu. Kalau di bank kan sekarang ibaratnya saya mau ngasih fasilitas kredit ke sektor apa. Nah, kalau bank gitu kan, kalau dari sisi ekuitas investor ini mau naruh capital dia di mana gitu. Nah, kalau kita lihat trennya berdasarkan studi yang lagi dilakukan CPI sekarang, yang mendorong mereka itu justru dari shareholder dari perusahaan tersebut untuk mengalokasikan capital atau credit facility ke sektor-sektor yang lebih hijau. Pak Iman juga kan tadi sampaikan kalau BlackRock sudah itu ya menginisiasi perusahaan yang dia invest harus semua ada faktor ESG-nya gitu ya, harus semua terlihat gitu. Jadi kok bisa kita lihat sih ESG ini itu tidak hanya praktisnya aja gitu ya. Kita nggak bisa, aku udah nih melakukan strategi ini, tapi kita juga harus komunikasikan gitu. Jadi transparansi itu menurut saya ya, reporting dan transparansi itu sangat penting untuk inclusive governance. Karena percuma kita sudah practicing itu tapi kita tidak komunikasikan gitu. Orang kan nggak tahu ya gitu. Nah, tentunya dengan komunikasi itu juga bisa jadi ada perusahaan yang sudah lebih dulu melakukan itu, bisa jadi contoh sebagai acuan, bisa jadi dia jadi best practice-nya di sektor tersebut gitu. Jadi kalau dari sektor swasta, kalau disimpulkan strategi itu implementnya itu benar-benar harus terintegrasi dari planning, strategi, operasional, dan reporting. Jangan lupa di-disclose, karena kalau tanpa disclosure juga kita nggak tahu ya, nggak tahu apa yang terjadi sama real sektor ini gitu. Makasih Bu Nadia.
Baik, terima kasih Bu Litviana. Ini menarik nih, karena yang dipaparkan Bu Litviana tadi ESG integration antara strategi, operational, and reporting, dan harus dikomunikasikan. Kalau kita sudah melakukan tidak dikomunikasikan juga percuma. Dan tadi juga untuk peletakan capital itu ditaruh di mana yang green tadi sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Iman, harus prioritaskan ulang, ya kan, itu bagaimana menaruh tadi capital di bagian mana yang bisa mendukung sustainable itu tadi. Baik, ya, untuk karena tadi Bu Lutfiana membahas tentang resiko, kita lanjut ke berikutnya adalah mengenai ini. Perusahaan yang mengadopsi sustainability finance tentunya harus memperhatikan faktor-faktor risiko lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola perusahaan yang dihadapi. Nah, bagaimana kira-kira cara perusahaan untuk mengelola risiko-risiko tersebut, risiko dari ESG tadi? Mungkin Bapak Iman, silakan Bapak, apa yang bisa dilakukan perusahaan? Risiko ya. Iya. Menarik. Baik. Ya, makasih Mbak Nadia. Tadi mohon izin menambahkan yang disampaikan Bu Lutfiana dan Pak Adi tadi. Pak Adi, UNER sudah punya inisiatif Pak Adi. Kita sudah men-structuring dari unstructured information di annual report. Annual report itu kan infonya banyak gitu ya, tapi unstructured ya. Ketika kita mau lihat kita harus ambil satu-satu. Nah, itu yang dilakukan Universitas Erlangga sejak 2020. Kita structuring report dari 2016 sampai 2019. Bahkan sekarang kalau kita mau kalkulasi ulang terkait dengan bagaimana MSCI menghitung, Sustainalytics menghitung, nah itu kita sedang menyiapkan algoritmanya dan kami punya platformnya. Jadi misi kami sebenarnya kita pengen create green rating gitu ya, tapi yang lokal konteksnya kuat sekali. Kenapa kok lokal konteksnya penting gitu? Dari 17 SDG points, tentu Indonesia punya prioritas yang berbeda dengan negara lain. Ya. Malaysia, walaupun kita satu rumpun, tapi prioritasnya jauh berbeda. Nah, kita pengen melihat bagaimana sisi swasta mendukung poin-poin tadi, apakah selaras dengan petanya dari Bappenas atau tidak gitu. Nah, sebenarnya kan tadi, ketika kita tahu gap-nya di mana, jadi menarik tuh. Nah, kemudian terkait dengan risiko, risikonya sebenarnya jauh lebih besar ya kalau nggak sustainable ya. Itu basic answer terkait dengan risiko ini ya. Memang jadinya ketika kita ngomongin long term, jadi gini, kenapa kok isu ESG ini penting? Karena kita bicara tentang kemanfaatan, pemerataan, dan banyak isu lainnya yang membuat kalau kita simpulkan bahasa bahasa yang lagi ngetren sekarang circular economy. Nah, itu jadi penting sekali memperhatikan itu. Karena apa? Nggak mungkin perusahaan jadi besar sedangkan konsumernya jadi nggak punya daya beli gitu ya. Nggak mungkin perusahaan jadi besar ketika nanti yang ada akan nggak akan pernah bagus sesuatu yang sangat dominan gitu ya. Tapi yang jadi bagus itu kan ketika ada kompetitif environment. Satu berkembang, ada inovasi lagi, berkembang lagi, satu beradaptasi lagi, satu berkembang lagi, inovasi muncul seperti itu. Nah, tapi kalau terlalu super power itu jadi berantakan juga. Nah, konsepnya seperti itu sebenarnya. Kalau kita ambil dari konsep kita kenal CSR ya, tapi peneliti-peneliti juga mulai shifting dan membahas sejak sekitar 10 tahunan yang lalu CSV ya, corporate share value gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya juga bagian dari bagaimana kita mendistribusikan nilai kepada stakeholders kita. Gitu. Nah, lingkungan punya hak juga untuk diperhatikan karena kita juga engage dengan hal tersebut. Employee juga punya, kalau kita bicara sosial, lingkungan sekitar dari perusahaan juga punya. Gitu. Nah, teknisnya kalau dalam jangka pendek, dengan memprioritaskan ulang risiko, itu menjadi kita jadi tahu sebenarnya, atau perusahaan jadi lebih tahu ya, di sisi mana mereka harus mengantisipasi sebelum nanti problem yang lebih besar datang. Nah, kalau saya melihat, kalau perusahaan menilai bahwa ini adalah future investment mereka, itu bagus sekali gitu ya. Ini
ini bukan loss ya, tapi ini adalah investment. Ketika kita look after environment, social sama governance, ini adalah investment untuk menghasilkan hal yang lebih banyak lagi. In short term mungkin kita bisa dapat additional investment dari investor ya, short term ya. Tapi in long term kita lebih sustain ke depannya. Nah, tapi tadi yang jadi permasalahan itu ya bukan permasalahan, yang jadi tantangan itu adalah bagaimana enabler tadi ya, regulasi itu membawa narasinya bukan memaksa gitu ya, tapi menyadarkan. Contoh sederhananya seperti ini. Saya, anak-anak gitu ya, orang tua saya menyuruh saya bersedekah gitu ya. Nah, kalau menyuruh bersedekah tapi tidak dikasih contoh bersedekah dan tidak dijelaskan bagaimana bersedekah itu membawa keberkahan yang banyak, itu saya akan susah untuk bersedekah. Ya, sedekahnya ya sekedar, oh ya orang tua saya nyuruh sedekah, saya bersedekah. Nah, narasi itu yang menurut saya perlu dikawal agar regulasi secara teknis benar-benar membuat perusahaan bisa mengimplementasikan ESG activities-nya itu benar-benar seperti yang kata Bu Lutfiana tadi, align antara planning hingga disclosure di akhir ya. Proses alignment ini yang perlu dijaga. Nah, dari proses alignment ini, saya pikir ketika sudah risiko itu kan subjektif ya, Nadia ya. Kalau tergantung sudut pandang kita melihat seperti apa ya. Kalau profitnya turun, ya orang melihat risiko juga bisa. Tapi kalau kita tahu bahwa itu investment, kita melihat risiko, kita udah invest in for future. Gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan ketika kita mereprioritizing aktivitas-aktivitas tadi. Nah, yang membuat kita jadi mudah untuk adjust reprioritizing tadi, menurut saya regulasi. Ya, salah satunya. Selain literasi semua pihak mengangkat tadi. Nah, kenapa kok regulasi? Karena dengan regulasi banyak orang akan mengimplementasikan, tapi harus didampingi dengan tadi best practices. Ya, kalau narasinya regulasi itu adalah kepatuhan, gitu ya. Jadinya ya patuh, tapi ini mindfulness nggak melakukannya dengan benar-benar kesadaran apa enggak? Nah itu jadi pertanyaan lain kan. Nah itu sih yang menurut saya menarik dan saya yakin pemerintah kita sangat punya kapasitas untuk melakukan itu ya. Tinggal bagaimana kita menyamakan ininya narasi yang sudah disampaikan oleh presiden kita di depan forum-forum internasional itu menurut saya sangat mungkin untuk dilakukan insya Allah. Itu Bu Nadia. Baik, terima kasih. Jadi tetap pengelolaan risiko itu kembali ke tadi prioritasnya bagaimana perusahaan. Dan dari sisi regulator, narasinya harus lebih ditingkatkan supaya perusahaan lebih jelas nih, apa sih yang harus saya lakukan untuk meningkatkan sustainable finance tadi. Bagaimana nih Pak Adi dari sisi regulator ini untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan juga mungkin challenge dari Pak Iman nih, gantian ini saling challenge beliau berdua. Gimana kalau ini Bu Nadia, kalau saya melihat tadi kan. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat hukum itu adalah panglima kan di Indonesia kan kita negara hukumnya. Tapi banyak orang melihat hukum itu jadi jeruji yang itu. Padahal hukum itu harus jadi payung ya. Memayungi kan, memayungi itu apa? Memayungi ya memang yang good behavior dan good habit gitu. Nah sehingga nanti di di dalam konteks sustainable finance ini hukum itu harusnya memang menjadi enabler ya dan katalis untuk bisa menangkap peluang dan kita bisa memanfaatkan potensi yang luar biasa dari sustainable financing ekosistem. Nah saya berikan contoh begini. Di Indonesia, budaya untuk sadar terhadap lingkungan itu masih, dalam tanda petik, masih kurang. Ya. Makanya dalam roadmap OJK, tahap pertama itu adalah reporting dulu. Jadi pengelolaan risiko itu kan mulai dari sebenarnya reporting. Coba diidentifikasi apakah memang iya korporasi kita itu memberikan polusi lebih banyak daripada manfaat. Ya. Kita banyak memberikan karbon daripada oksigen. Gitu.
Itu yang pertama. Karena kalau di dalam prinsip polluters pay, ya, prinsipal, mestinya yang memberikan polusi lebih banyak harusnya bayar lebih banyak, berkontribusi lebih banyak untuk menjaga lingkungan. Nah, itu di Indonesia, sebenarnya kita udah punya konstelasi hukumnya. Contohnya misalnya emisi karbon yang ada di kendaraan. Kita udah pernah coba tuh. Tetapi masyarakat belum siap, karena ya tadi, mobil tua seolah-olah nggak boleh berjalan di aspal kita gitu. Padahal yang kita pikirkan adalah karbonnya. Jadi kalau misalnya pembakarannya nggak sempurna, dia mengeluarkan polusi yang lebih banyak, dia akan mengakibatkan kesehatan masyarakat lebih buruk. Kalau kesehatannya buruk, dia masuk rumah sakit. Rumah sakit yang nanggung pemerintah juga melalui BPJS, misalnya seperti itu ya. Nah, itu linknya kan ke sana. Oleh karena itu, kalau ada kendaraan yang banyak memberikan polusi lebih besar, dia harus bayar, minimal bayar untuk smoke check, seperti itu. Nah, hal inilah yang sekarang dirancang oleh pemerintah dalam HPP, Undang-Undang HPP. Dan sekarang udah ada Perpres nilai ekonomis karbon. Jadi, on top atau setelah kita nanti mulai mengidentifikasi risiko, mulai dari identifikasi seberapa besar sih sebenarnya polusi yang kita hasilkan, kita mulai mengakui dulu. Habis mengakui, kita mulai mitigasi. Ada nggak energi, ada nggak alternatif teknologi yang membuat saya bisa mengurangi emisi karbon? Ya. Nah, ini yang paling penting. Jadi kita harus menyadari dulu bahwa ya energi misalnya batu bara itu murah gitu ya. Tetapi ternyata efek sampingnya luar biasa ya. Dampaknya kepada kesehatan. In the long run makin mahal juga karena dibandingkan dengan misalnya solar yang sekarang udah mulai makin murah, atau energi hidro, atau energi angin misalnya seperti itu. Ke depan kita harus mulai hitung-hitungan nih. Sehingga akhirnya karbon ekonomi adalah semakin banyak nanti polutan-polutan itu harus menanggung biaya yang lebih besar. Nah, ini adalah dunia atau ekonomi ini lagi menuju ke sana. Makanya karbon ekonomi adalah kita semua harus siap. Kita harus mengidentifikasi pilihan alternatif teknologi yang memungkinkan kita bisa sustainable. Saya pernah diskusi dengan industri teknik tekstil misalnya. Mereka lapor ke kita, Pak, ternyata kita memang betul Pak, ada teknologi yang limbahnya itu lebih ramah gitu kan gitu. Tapi memang agak mahal dikit. Cuman in the long run ternyata makin banyak juga konsumen yang peduli tentang itu. Industri kulkas misalkan, kulkas yang mengeluarkan fluor yang lebih banyak itu sudah nggak laku lagi sekarang karena masyarakat juga udah tahu gitu. Nah, mobil juga begitu. Nanti industri ke depannya mobil makin menuju kepada mobil yang ramah kepada lingkungan dan seterusnya. Nah, mekanisme itu ini Mbak Nadia yang saat ini kita ingin coba ingatkan bahwa Indonesia berpeluang sekali untuk menghasilkan oksigen dan bahkan men-tap kemungkinan kita menjadi carbon market dalam tanda petik. Nah, ini sofistikasi dari sustainable finance yang berikutnya adalah bagaimana mekanisme cap and trade. Jadi nanti semua korporasi, semua industri, mulai berangkat dari industri tadi ya, pembangkit listrik tenaga batu bara, kita mulai coba dia mulai di stop misalnya, nanti gantinya apa gitu ya. Nah, pelan-pelan nanti semua perusahaan atau semua industri itu kita cap. Ya, di cap itu artinya berapa maksimal emisi yang dia bisa keluarkan. Kalau dia mengeluarkan lebih besar, dia harus bayar lebih banyak. Atau dia harus offset, itu namanya trading. Dia harus membeli sertifikat karbon, ya, emisi oksigen atau emisi reduction karbon yang diproduksi oleh perusahaan lain. Nah, itulah terjadi trading. Dan trading itu mekanisme di UK maupun di Singapura itu sudah bisa dilakukan di capital market. Gitu. Nah, ini yang saat ini Indonesia juga lagi coba studi. Kami ada beberapa elaborasi diskusi dengan regulator, dengan OJK, dan bahkan dengan Bursa Efek Indonesia. Kita juga dengan narasumber dari World Bank, IMF, dan ADB untuk mulai energy transition mechanism itu kita restructure gitu. Jadi ada framework-nya gitu, dan ada kesiapan tadi kapasitas dari baik dari financing, dari teknologi, dan juga dari mobilisasi ini tadi ya, resources yang mungkin bisa kita bersama-sama menangkap peluang itu. Ya. Nah, terakhir, Mbak Nadia dan teman-teman, kami juga mencoba menggambarkan bahwa yang sangat penting di sini adalah kolaborasi dan sinergi dari semua pihak. Karena tidak mungkin satu negara juga sendiri begitu. Nah, makanya komitmen itu di tingkat global itu ada
mobilisasi di G20, Energy Transition Mechanism by 2050 misalnya gitu. Nah, Indonesia mempromot dengan leadership yang cukup kuat. Loh, di semua negara mungkin nggak sama. Karena Indonesia mungkin untuk transisi yang adil, yang affordable, itu bukan 2050 mungkin. Karena teknologi kita selama ini udah terlanjur kita kontrak pakai batu bara misalnya untuk energi listrik kita. Dan kita ada subsidi listrik juga dan seterusnya. Nah, transisi yang smooth dan yang adil tadi perlu dihitung. Dan kalau kita bisa lebih cepat dari 2060 itu sangat baik sekali. Nah, itu tentunya perlu dukungan masyarakat juga ya. Sehingga kalau masyarakat itu juga bisa mempanis korporasi atau organisasi atau pihak-pihak yang menghasilkan produk yang ternyata berpolutan tinggi. Dan ini simple contoh misalnya Mbak Rania, saya pernah coba di satu, saya sebut aja Danau Toba misalnya. Danau Toba itu ada beberapa hotel yang ternyata satu dan lainnya itu bisa mengolah limbah lebih baik dari yang lain. Nah, konsumen bisa mempanis kalau misalnya dia membuang limbahnya langsung ke Danau Toba, ya jangan nginep lagi di situ. Nginep aja tempat yang memang bisa mengelola limbahnya lebih bagus. Dan itu artinya jadi kolaborasi tadi, baik Mbak Lutfi bilang ya demand and supply. Ya. Jadi dari produsen sendiri juga kita mulai sadar betul bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Karena kalau tidak, kita tidak mungkin mengeraup keuntungan at the cost of the people, at the cost of the nation, at the cost of the world, ya, the global concern terkait dengan climate change. Demikian Mbak Rania, Madia, terima kasih. Baik, terima kasih, menarik ini. Jadi mungkin Bapak Ibu audiens di sini, kalau Bapak Ibu tidak siap untuk dipanis oleh customer, dia harus siap-siap mulai dari sekarang bagaimana mengelola risiko yang berkaitan dengan ESG itu tadi. Karena dari sisi pemerintah ini sudah siap mengarah ke sana. Sekarang tinggal bagaimana Bapak Ibu kalian menanggapi dari kesiapan pemerintah untuk lebih sustainable di kedepannya. Mungkin dari sisi private gimana, Bu Lutfi? Terima kasih, Pak Di. Terima kasih, Mbak Ibu Nadia. Mungkin aku di sini mau menambahkan sedikit gitu mengenai poin bahwa lembaga keuangan itu bisa menjadi katalisator ya dalam mendukung pembangunan ke arah yang lebih sustainable, lalu juga bisa memecahkan masalah iklim melalui pendanaan ke sektor yang lebih hijau dan ramah lingkungan. Nah, kalau dari sektor swasta tentunya yang dipikirkan lebih dulu selain shareholder gitu adalah risiko. Risiko iklim ini akankah berdampak kepada operasinya dia gitu ya? Apakah dengan kita menginclude perhitungan risiko iklim ini bisa membuat kita lebih tahan, lebih resilient, ataukah justru malah mahal gitu ya? Jadi sekarang ini sektor swasta ini memang perlu diberikan inklusi lebih lanjut bahwa ini itu bukan trade-off antara finansial dan ESG karena memang semuanya harus jalan bersamaan. Nah, kalau dilihat dari sisi risikonya aja gitu, tentunya memang sektor swasta ini harus diyakinkan bahwa kalau kita tidak menginclude risiko iklim ke dalam penilaian portfolio kita atau ke dalam strategi kita akan menyebabkan kegagalan gitu ya di depan untuk beradaptasi lebih lanjut sama faktor ESG ini gitu. Jadi karena sekarang menurut studi yang lagi CPI lakukan gitu kan, mostly bank itu bisa menginclude resiko kredit itu ke dalam part dari resiko iklim ini ke dalam resiko kredit. Nah, di sini kita juga mesti lihat gitu, apa sih impact risiko iklim ini ke dalam risiko kredit. Kan ada dua ya, risiko iklim ini ada yang fisik, ada yang transisi. Nah, yang paling ditakutin kalau fisik ini, kalau dari korporasi kita bisa lihat barangnya itu tangible, kita bisa pegang. Jadi misalkan kita punya aset yang dekat laut, itu kan ada resiko nanti kena coastal erosion gitu ya. Jadi tentunya valuasi asetnya akan berpengaruh. Nah, tapi kalau risiko transisi ini apa? Risiko transisi ini kan semua bergantung sama regulasi dan policy yang akan muncul ke depannya ya. Apakah regulasinya akan mendukung energi transisi yang lebih affordable, seperti yang tadi Pak Adi bilang, atau seperti apa. Nah, risiko transisi ini kalau dari sisi swasta, cara kita melihat supaya menjadi tangible-nya itu adalah ada nggak sih impact-nya sama aset yang kita punya sekarang.
Contohnya misalkan batu bara, udah banyak kan regulasi yang kira-kira nih sudah ada sinyalnya bahwa nanti si batu bara ini akan pelan-pelan di retire. Ada energy transition mechanism ya, kan itu artinya kita mau secara pelan-pelan meretire PLTU yang PLT dari sumbernya batu bara untuk tidak dipakai lagi gitu ya ke depannya. Nah di sini kan berarti kalau perusahaannya pegang sesuatu underlying asetnya itu berhubungan sama batu bara, tentunya mereka punya risiko stranded asset, nyangkut gitu kan ya asetnya, valuasi asetnya pasti terganggu. Dan kalau dari sisi reporting, pasti nggak hit bottom line. Itulah yang ditakutin sama sektor swasta. Jadi sektor swasta itu apapun yang terjadi, kalaupun kita migrasikan ESG, tetap bottom line kita tetap harus lihat gitu ya. Karena kita punya tanggung jawab sama shareholder, tidak bisa kita gitu. Jadi balik lagi memanage resiko ini, kalau di sektor swasta memang harus diyakinkan bahwa risiko ini memang akan mengganggu gitu kalau kita tidak sampai sekarang mengantisipasi itu, kita hitung ke dalam perhitungan portfolio atau bisnis strategi kita. Nah, saya juga setuju ya bahwa salah satu enabler-nya adalah regulasi, dan regulasi itu memang harus memayungi best behavior dari sektor swasta. Nah, di sini sih saya kalau melihat perkembangan regulasi sustainable finance gitu, Indonesia itu banyak banget regulasinya dari POJK 51, POJK 60 mengenai green bonds ya. Itu juga pas pertama kali keluar, kita sektor swasta juga tertarik banget ingin tahu, apalagi waktu itu Indonesia keluarin pertama kali itu sovereign green sukuknya yang oversubscribe ya Pak Adi, itu luar biasa banget. Berapa kali keluarin sovereign green sukuknya Indonesia oversubscribe, lalu diikuti juga sama, itu kan artinya ada contohnya ya, pemerintah ngasih contoh dulu, baru kita ngikut nih yang swasta. Karena bisa dilihat ada perusahaan atau bank keluarin bonds juga yang berwawasan hijau atau berwawasan lingkungan. Jadi sebagai kesimpulan sih, kalau swasta tuh tetap harus diyakinkan dulu bahwa risiko ini akan impact ke depannya sama operasinya dia. Lalu yang kedua, bila sudah dicontohkan duluan sama regulator, sama sudah ada bukti nyatanya gitu ya, bahwa dengan subscribe ke green sukuk, itu menurunkan emisi karbon, bisa memobilisasi lebih banyak lagi pendanaan untuk sektor hijau, impact-nya, dampaknya bisa terlihat jelas, dari sektor swasta pasti semua mau bergerak ke sana, karena semuanya mau ini ya, mau merasakan benefit yang dirasakan pemerintah tuh dari mengeluarkan green sukuk. Gitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih, menarik ini. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan risiko iklim itu apa dampaknya terhadap operasional dan terutama terhadap aset perusahaan. Jadi ada dua yang dijelaskan Bu Lutfi, yaitu risiko fisik dan risiko transisi. Itu mungkin yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita tidak terasa ternyata sudah 30 menit terakhir untuk Executive Insight ini. Mungkin kita masuk ke yang paling akhir, ini berkaitan dengan praktis yang ada di Indonesia, jadi tentang kasus-kasus perencanaan pengelolaan keuangan berkelanjutan pada korporasi. Jadi terkait dengan perkembangan terkini mengenai sustainability finance, beberapa emiten telah menerbitkan green bond dan global sustainability bond di pasar domestik seperti Bank DBS, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Jadi bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu narasumber mengenai aksi-aksi tersebut, dan apakah dengan menerbitkan green bond dan global sustainability bond merupakan keputusan pembiayaan inovatif yang efektif bagi perusahaan untuk mendukung sustainability finance? Dan yang terakhir mungkin pertanyaan dari saya, yaitu BI juga telah menerbitkan indeks ESG Leaders yang terdiri dari 30 saham perusahaan yang memiliki risiko ESG terendah. Apakah indeks tersebut dapat dijadikan alternatif acuan investasi untuk menarik investor yang memperhatikan prinsip ESG? Mohon maaf, ini dua langsung saya jadikan satu karena kita terbatas waktu, hanya sekitar 20-25 menit untuk berdiskusi mengenai hal ini. Silakan, mungkin yang pertama bisa dari Bapak Iman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nadia. Tadi dua ya, saya ingat yang belakang, yang belakang itu ya. Ya, tentang green bond. Ya, oh tadi yang pertama green bond. Saya izin jawab yang
belakang dulu. Ini saya baru running data nih. Ya. Jadi kan banyak parameter ya, ESG leaders ya yang dimaksudkan ya, betul ya. Jadi ada satu indeks dari Indonesia IDX ya, itu namanya Green Leaders. Itu dari 30 company yang dianggap sustainable gitu ya. Nah, ya betul Pak. tadi di awal kan kita sudah ini ya diskusi tentang banyak sekali parameter tentang environmental social governance, dan itu kita nggak tahu yang mana yang mau kita ini, dan kita nunggu green taksonominya OJK. Dan surprisingly kan memang ada salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengukur terkait sustainability ya, yang hingga akhirnya muncul tadi apa ESG leaders tadi. Nah, siang ini saya meminta staf saya untuk coba sih dianalisa, karena kami punya data mapping disclosure berdasarkan GRI, Global Reporting Initiative. Nah, sedangkan ESG leaders pakai Sustainalytics ya, saya MSCI itu Sustainalytics ya. Nah, kemudian kita lihat apakah perusahaan yang masuk ESG leaders mereka punya disclosure berdasarkan GRI yang lebih bagus, ya lebih tinggi ya, karena kebanyakan kan narasi ya, kita belum sampai kuantifikasi berapa banyak impact-nya, dan surprisingly ya kita punya sekitar 600-an company dari 10 tahun terakhir itu ya. Nah, kita lihat ternyata company yang masuk ESG leaders CSR disclosure-nya itu rendah, significantly. Nah, jadi doubt lagi kan, kita mempertanyakan lagi kan. Nah, terus kita ikut yang mana? Katanya Sustainable Finance ya. Ini nanti saya masih mau menuliskan hasil penelitian ini dan masih akan mempublikasikannya, tapi initial findings ini jadi menarik bagi saya ya, bukan untuk menyatakan bahwa ini bagus dan tidak bagus gitu ya. Tapi kan market bingung gitu ya. Investor juga bingung nanti, saya mau invest ini green-nya yang mana gitu. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Tadi challenge dari Pak Adi keren banget itu. Kita harus punya satu definisi tentang green yang memang ini global konteks. Waktu itu saya berdiskusi dengan salah satu mantan menteri beberapa hari lalu, Mas Iman, kalau ngomongin sustainability harus ini global issue, jadi kita nggak bisa semata-mata lihat Indonesia saja. Nah, tapi how to implement itu perlu ada adjustment. Nah, ini yang masih missing ya, kalau kita boleh jujur ya, belum banyak institusi, mereka sibuk mengadopsi tapi belum melihat dengan lokal konteksnya. Apakah mereka sudah align-kan dengan bagaimana peta Bappenas? Ya, apakah mereka sudah align-kan dengan perencanaan-perencanaan yang disebutkan dengan Pak Adi tadi? Nah, itu PR besar itu sebenarnya. Sebelum kita melangkah bahwa khawatirnya kan gini, nanti sudah mereka melangkah semua, ternyata jalurnya bukan ke situ tuh, ke sini jalurnya kan, literasi lagi dari awal lagi. Nah, itu jadi challenge yang cukup menarik juga terkait dengan itu. Kalau inisiatif, saya yakin itu hal yang menarik juga ya. Salah satu inisiatif dari UNAIR melalui Center for Environmental, Social, and Governance Studies ini, kita akan apply ke UK bersama tadi konsorsium kami yang ada beberapa startup ngurusin energi efisiensi dan juga terkait dengan waste management. Itu kita diminta untuk mengusulkan green product yang menjadi insentif untuk implementasi energi appliances ya, energi efisiensi appliances di masyarakat. Nah, yang kami usulkan adalah syariah produk ya, karena salah satu roadmap OJK itu sampai 2025 yang di stressing itu adalah syariah produk. Saya yakin yang konvensional juga banyak alternatifnya, tapi sudah banyak yang looking at that part gitu ya. Nah, tapi kalau syariah produk, saya pikir malah Indonesia bisa jadi leaders. Kalau kita ngomongin leadership ya, kita punya market yang bagus dan kita punya, kenapa Indonesia jadi darling di isu ini, kan kita punya wilayah yang luar biasa ya, kayak Gemah Ripah Laut Jinawi gitu ya. Nah, itu ketika dikombinasikan dua hal tadi, kita punya instrumen keuangan yang tadi kata Pak Adi, kita bisa mengkapitalisasi marketnya tadi dengan mungkin pendekatan syariah investment, karena kita butuh positioning.
Karena yang doing konvensional negara lain sudah banyak, tapi yang doing di ini kita masih punya ruang untuk bisa jadi leader di sana. Nah, saya pikir kalau produk-produk tadi perlu positioning juga, karena kita nggak juga tidak hanya pasar domestik loh ngomongin green financing ini, tapi ini adalah international market. Nah, karena itu kita butuh produk yang benar-benar bisa attract pasar untuk dia invest ke Indonesia. Dan menurut saya salah satunya adalah melalui syariah financing itu. Kenapa? Karena OJK roadmap-nya juga mengarah ke sana, dan kita bisa ambil positioning itu di dunia leadership jadi penting. Itu mungkin karena dia. Baik, wah itu temuan penelitian dari Pak Iman itu menarik sekali itu. Justru yang itu ternyata diskusi rendah. Nah ini jangan-jangan kita berjalan ke arah yang keliru tadi Pak. Jangan sampai. Mungkin tanggapannya dari Pak Adi, bagaimana Bapak? Terima kasih Pak Iman. Bapak mohon maaf masih di mute. Terima kasih. Ya. Kalau dari dua pertanyaan tadi, saya coba lebih mengikuti aja irama tadi Pak Iman. Yang pertama, semakin banyak instrumen dikeluarkan, Indonesia itu benar-benar kita masih lapar sekali dengan instrumen yang green. Oleh karena itu, don't be hesitate gitu untuk terus mendorong terciptanya instrumen-instrumen baru. Nah, saya ingin tambahkan instrumen nilai ekonomi karbon yang ingin kita coba dorong ya. Instrumen selain obligasi, bahkan obligasi kan ada green bond, ada blue bond rencana karena kita laut itu juga bisa mengkontribusi penurunan emisi, karena laut itu ada ganggang atau ada alga gitu ya atau bahkan ada biota di laut itu ternyata itu mengkontribusi oksigen yang luar biasa besar. Nah, instrumen nilai ekonomi karbon itu ada dua yang kita coba ingin payungi dalam tanda petik, dan bahkan sudah dipayungi. Yang pertama instrumen perdagangan, dan yang kedua instrumen non perdagangan. Dengan HPP, undang-undang HPP, instrumen non perdagangan itu adalah nanti pajak. Jadi artinya pemerintah sudah punya dasar hukum untuk memungut ya emisi karbon yang berlebih. Gitu. Nah itu akan dipajakin. Gitu. Nah yang kedua sebelum ke instrumen non perdagangan itu kita akan usulkan supaya ada instrumen namanya instrumen perdagangan karbon. Itu ada dua. Yang pertama adalah ETS, Emission Trading System, di mana nanti ada perdagangan izin emisi. Jadi kalau sebuah perusahaan akan mengkontribusi emisi berlebih, berarti Anda harus membeli izin emisi tadi kepada yang perusahaan lain yang mungkin sudah punya izin, tapi dia nggak mengeluarkan emisi sebanyak itu. Bagaimana tahu ya tadi dari reporting tadi, gitu ya. Sehingga ada satu ETS mechanism, yang kedua adalah offset mechanism. Jadi offset emisi itu adalah melakukan kredit mekanisme. Tadi kredit mekanisme terjadi karena yang memberikan emisi berlebih, dia bisa beli atau offset dari punya perusahaan lain yang emisinya lebih sedikit. Artinya dia punya spare untuk melakukan emisi, karena kita udah cap tadi, gitu ya. Jadi dia di trading namanya. Nah, mekanismenya lagi kita coba dorong ke capital market. Dan bahkan sekarang Singapura udah lagi coba dorong untuk sana. UK dan Indonesia ingin juga coba menangkap peluang untuk itu. Salah satu yang lain yang menarik itu adalah yang namanya result based payment. Result based payment sebenarnya instrumen non perdagangan juga, Mbak Nadia. Dan itu kemarin waktu saya di PKPIM atau di Indonesia itu punya National Designated Authority untuk GCF itu di BKF ya. Saya pernah menjadi selama setahun kurang lebih, waktu itu kita mendorong supaya ada beberapa daerah yang mendapatkan result based payment. Result based payment itu adalah inisiatif di mana kita melakukan penurunan emisi karbon yang akhirnya akan diberikan kompensasi oleh negara donor seperti Norwegia, bahkan di Green Climate Fund. Green Climate Fund itu sekarang punya dana sekitar 10-19 billion US dollar. Dan itu akan menuju ke 100 billion. Itu yang ditagih Pak Jokowi kemarin. Mana negara maju? Katanya mau kontribusi 10 billion ya. Ini baru 10, bahkan Indonesia baru dapat less than 1 million. Padahal Indonesia punya potensi begitu banyak penurunan emisi karbon dengan result based payment. Nah ini kan perdagangan karbon dalam tanda petik yang bisa diorkestrasi supaya Indonesia dibantu, mungkin siapa tahu Pak Iman mau bantu daerah-daerah Indonesia yang bisa menurunkan emisi karbon untuk kita dapat result based payment tadi. Gitu ya. Dari itu harus dilingkan pada institusi seperti
GCF dan NDA office-nya ada di BKF, dan salah satu partner kita adalah PT SMI, PT Sarana Multi Infrastruktur, ya, itu kita harapkan menjadi World Bank-nya untuk Indonesia, daerah-daerah di Indonesia, gitu ya. Itu merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Nah, beberapa hal itu tadi link kepada pertanyaan yang kedua. Masyarakat tuh berhak tahu bahwa korporasi atau nilai saham atau nilai valuasi dari korporasi yang memang green itu berapa. Seperti sebagaimana halnya juga dengan earning equity atau price to earning atau price to equity model dari harga saham, ya. Bahwa fundamental yang memang benar-benar dijadikan dasar untuk pricing itu tentunya tidak menipu. Nah, oleh karena itu hal itu yang sama untuk green. Memang ada begitu banyak standar. Tadi makanya saya challenge Pak Iman, ya, dan mungkin kita challenge Mbak Lutfi juga sebagai profesi, bahwa kita standar itu harus convergent, gitu. Nah, kita mulai sekarang kita coba swalayan gitu ya, kita lihat sini, lihat sana. Nanti kalau bisa Indonesia punya standar yang lebih convergent, atau yang lebih kita akui deh, atau kita berani meletakkan gitu. Bahkan kami di pemerintah sekarang lagi coba mendorong apa memang perlu prinsipal sustainable finance itu masuk dalam undang-undang. Kalau itu masuk undang-undang, bayangan saya adalah ESG plus tadi ada kolaborasi, ada leadership, ada sinergi, dan ada inclusiveness. Karena inklusivitas itu, seperti tadi Pak Iman mau bilang syariah, itu adalah salah satu instrumen yang baik sekali. Indonesia juga waktu jualan green suku, itu kita bilang ke orang Timur Tengah, kita bilang ini suku, ya, ini adalah syariah gitu. Kita bilang ke Eropa ini adalah green. Itu kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan itulah yang kita bilang inclusiveness. Pusat dan daerah Indonesia gitu, ada beda-beda nih di kita. Nah, tapi kembali kita semua harus mulai mendorong inklusivitas. Inklusivitas itu akan ada prinsip yang universal yang semua pihak akan bisa memanfaatkan itu. Dan kami juga lagi mendorong supaya syariah ekonomi di Indonesia itu benar-benar bisa juga tap into global gitu, supaya kita memang benar diakui sebagai salah satu dari negara yang contribute kepada sektor keuangannya, yang juga bisa mendorong bisnis syariah yang kuat gitu. Kita baru 10% dari total pendalaman pasar kita, Mbak Nadia, ya, baik perbankan bahkan asuransi, ada sekarang ada green fintech itu sudah ada, ya, dan berarti ada juga syariah fintech, dan kemudian ini yang menjadi suatu label yang menurut saya bisa lebih mendorong untuk inklusivitas, pemberdayaan, khususnya bagi mereka yang memang membutuhkan secara spesifik dukungan akses kepada pembiayaan. Dan Mbak Nadia, benar sekali, tadi contoh kita kalau misalnya bilang kepada intermediasi sektor keuangan, ya, ini menjadi akan sangat-sangat peluang yang luar biasa untuk Indonesia, atau masyarakat Indonesia yang sangat-sangat majemuk dan besar sekali. Dan peluang itu harus memang benar-benar diperkuat dan leadership yang kuat, supaya kita bisa benar-benar mendorong pencapaian opportunity dari challenges yang kita hadapi bersama ini. Mungkin itu Mbak Nadia, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Banyak sekali penjelasan instrumen-instrumen yang ada, dan mungkin perusahaannya Bapak Ibu sekalian harus siap-siap membayar pajak lebih. Nanti katanya Pak Adi kalau misalnya tidak sustainable, ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Adi. Untuk Bu Lutfi mungkin tanggapannya mengenai case-case ini, silakan. Bu Nadia, saya nanggapin sedikit aja dari poinnya Pak Iman dan Pak Adi sebelumnya mengenai green ini, ya. Yang pertama green sukuk gitu. Kan sektor swasta perbankan juga karena melihat Indonesia udah keluarin duluan pemerintah, dan dilihat tuh dia bisa memobilisasi banyak sekali dana untuk mendanai proyek-proyek hijau, makanya mungkin sektor swasta itu terdorong, ya, kayak Bank Mandiri, contohnya Bank DBS mengeluarkan green bond karena dia nggak mau ketinggalan sama benefit itu. Selain untuk mobilisasi dana, juga menurunkan emisi. Jadi intinya kalau sektor swasta ini intinya perlu diyakinkan lah, Ibu Nadia, perlu melihat sesuatu yang tangible. Ibaratnya
yang yang intangible pun kita cari caranya bagaimana mentranslate itu, mengkuantifikasi itu menjadi terlihat gitu ya. Karena balik lagi seperti yang sebelumnya disampaikan, bottom line itu salah satu yang kita tidak bisa tutup mata. Apapun yang terjadi gitu ya, bottom line itu tetap kita harus lihat. Nah, kalau misalkan dilihat apakah itu instrumen yang baik gitu ya, yang inovatif untuk memobilisasi pendanaan. Kalau kita lihat gitu ya dampaknya, kita bisa mencakup investor-investor yang punya, memang dia mencari produk yang berwawasan lingkungan gitu kan. Kalau misalkan kita tidak keluarkan produk itu, kita nggak mencakup investor-investor tersebut. Jadi tentunya itu bisa memobilisasi dana lebih banyak. Dan selain investor, kita juga kalau dari sektor swasta ya, selain investor individu, kita juga bisa merangkul seperti venture capital gitu kan. Di situ juga backupnya banyak gitu, dana dari luar bisa langsung masuk ke dalam ke Indonesia untuk membiayai proyek-proyek hijau gitu. Jadi sumber dananya itu nggak cuma satu pintu, misalkannya dari domestik, tapi juga kita bisa dari luar. Nah, tentunya kalau yang di green bonds domestik itu juga kelebihannya adalah kita terhindar dari risiko nilai tukar karena semuanya dalam rupiah ya. Jadi kita tidak ada translate USD rupiah. Jadi keuntungannya kalau di pasar domestik adalah itu. Tapi misalkan seperti sovereign bonds-nya Indonesia yang kemarin di pasar internasional, kelebihannya kita mobilisasinya lebih banyak, kita bisa dapat dana lebih banyak lagi untuk mendanai proyek-proyek hijau di Indonesia. Nah, selain itu juga swasta ini kan perlu melihat contoh gitu. Jadi kalau sudah ada contoh baiknya, sudah ada contoh yang dampaknya positif, ada dorongan kepada sektor swasta untuk ikut berpartisipasi menerbitkan instrumen serupa. Instrumen green-nya kan juga banyak ya, dari pemerintah ada nilai ekonomi karbon, lalu ada green bond, blue bond, terus ada result-based payment. Nah, mungkin yang kita juga bisa lihat di sini adalah instrumen pendanaan campuran, blended finance. Kan Pak Adi juga barusan sampaikan ada PT SMI ya, PT SMI punya produk SDG Indonesia One. Itu kan blended finance vehicles, gitu, di mana kita bisa ngeblend dana hibah dari GCF misalkan, dana pinjaman dari misalkan dari Bank Dunia, dari World Bank, bisa juga pendanaan swasta kita blend ke dalam situ gitu. Jadi dengan adanya SDG Indonesia One sebagai blended finance vehicle ini, selain uangnya lebih banyak, kita juga bisa mencakup semua sektor, nggak hanya publik, swasta bisa ikut, NGO bisa ikut, semua bisa ikut ke dalam mekanisme blended finance itu. Nah, di blended finance itu juga karena ada instrumen berbagai macam, mungkin kan kalau kita pakai instrumen pinjaman, pemerintah tentunya ada kewajiban pembayaran kembali, mungkin itu ya yang jadi pertimbangan gitu. Sedangkan blended finance vehicle ini kita juga bisa menarik dana-dana hibah seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, kan Pak Jokowi nanya di COP, mana katanya dana untuk pembiayaan climate-nya bisa banyak gitu kan, bisa nggak dimobilisasi ke Indonesia. Nah, dengan adanya vehicles ini, instrumen blended finance ini, tentunya kita bisa menarik dana-dana tersebut ya, tapi memang kita tidak bergantung sama hibah aja, kita blend lagi di situ sama mungkin ada pendanaan swasta dan lain sebagainya. Nah, jadi selama impact-nya terlihat, pasti swasta itu terdorong untuk itu. Lalu saya mau menanggapi juga yang mengenai indeks ESG leaders. Ini juga saya mau ini ya, kalau tadi Pak Iman sampaikan bahwa company yang ada di dalam indeks tersebut performance disclosure ESG-nya itu rendah ya Pak Iman ya. Di situ juga menarik ya Pak sebenarnya, karena balik lagi kalau barusan kata Pak Adi, kita harus punya prinsipal yang sama gitu mengenai bagaimana sih cara kita ngeratingin ini ESG ini ratingnya bagus atau rating 1, 2, 3, 4 gitu kan. Selama ini kan si ESG leaders ini pakai ratingnya Sustainalytics ya, tentunya dia juga sudah ada metodologinya sendiri gimana dia bisa mengkategorikan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari fact sheet-nya, dari fact sheet yang ada di IDX, indeks ini kan dia mengeksklud
company-company yang kategorinya 4 dan 5. Itu pun yang dia cuma bilang berdampak tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat dan juga resiko bisnis. Di situ di kategori itu pun nggak ada penjelasan lebih lanjut apakah disclosure ESG itu termasuklah ke dalam pengkategorian company-company ini gitu. Nah, sebagai pihak swasta gitu ya, kita selama ada metodologinya yang kita bisa paham, prinsipalnya yang kita bisa paham, pengertian taksonomi yang kita bisa pegang, itu menurut sektor swasta sih sudah ada guidance yang baik gitu ya, kita bisa melihat kemana. Nah, lalu juga kalau misalkan memang hasilnya ESG disclosure dari company-company yang ada di indeks ini masih rendah gitu ya, kami ini dari sektor swasta, kita lihat faktanya aja gitu. Faktanya indeks ini direview secara periodik. Jadi major review-nya itu kan setahun 2 kali, minor review-nya setahun 2 kali. Jadi total review-nya ada 4 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau dari kita sektor swasta, selama ada review monitoring gitu ya, karena itulah ini yang jaga gawangnya kita gitu. Karena swasta kan benar-benar kita melihat dynamics-nya aja, data, dynamics, regulasi, apa sih yang terjadi. Itulah yang kenapa stock market kan naik turun karena itu berita yang beredar. Jadi benar-benar perlakuan swasta itu memang tergantung sama semua data dan fakta yang ada gitu. Jadi selama metodologinya kami mengerti, taksonominya kami mengerti, prinsipalnya kami bisa terima, lalu ada periodic review, kita bisa terima itu indeks ESG leaders itu kalau dilihat performance-nya pun di atas performance LQ45 dan IHSG. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata dari sektor swasta, dia performance-nya lebih tinggi kok year on year dibandingkan dengan LQ45 gitu. Itu adalah salah satu potensi investasi kami gitu dari sektor swasta karena lihat performance indeksnya seperti itu gitu. Jadi mungkin misalkan besok Pak Iman gitu ya sudah studi dari UNER yang memang sudah ada bisa meratingkan gitu ya lebih baik lagi, tentu kami dari sektor swasta senang banget karena guidance-nya jauh lebih jelas dan kita bisa pahami bersama-sama. Dan apalagi kalau misalkan nanti OJK sudah keluarin green taxonomy-nya, kita pasti lebih paham lagi gitu ya, ternyata ini loh universal principle yang dikeluarkan sama OJK untuk keuangan berkelanjutan di Indonesia. Gitu Bu Nadia, terima kasih. Terima kasih banyak. Ini diskusi yang sangat menarik malam ini ya, Bapak Ibu. Kita bisa mendengarkan sustainable finance dari sisi akademisi, dari sisi pemerintah, dan dari sisi swasta. Kalau saya boleh merangkum sebentar tentang apa yang kita diskusikan hari ini, itu tentang prinsip-prinsip sustainable finance. Jadi yang pertama ada ESG itu sendiri, lalu bagaimana kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menuju sustainable finance itu tadi. Bisa selanjutnya juga didukung oleh leadership dari berbagai kalangan, terutama dari negara-negara untuk mendukung adanya sustainable finance dengan regulasi yang dikeluarkan. Lalu untuk teknik perencanaan sustainable finance di sini kita bisa memprioritaskan ulang perusahaan kita itu sebenarnya mau fokus atau concern ke ESG atau tidak, dan bagaimana best practice ini tadi bisa memberi contoh, terutama beberapa kali Bu Lutfiana tadi bilang bahwa swasta ini butuh contoh, kalau sudah ada contoh kita bisa melakukannya seperti itu. Lalu kalau untuk dari Pak Adi tadi ada untuk perencanaan sustainable finance ini bisa dari dua sisi, yaitu sisi korporasi dan personal. Yang terakhir adalah dari Bu Lutfi tadi, ESG integration ini harus masuk ke semua bagian dari perusahaan, mulai dari strategi, operasional, sampai reporting dan disclosure-nya juga. Dan untuk resikonya yang dihadapi perusahaan di sini tadi resiko jangka panjang itu sangat tinggi bagi perusahaan yang tidak concern terhadap ESG. Lalu pengelolaan resiko itu juga bisa dimulai dari reporting, dan yang terakhir resiko iklim ini akan berdampak apa terhadap operasional perusahaan. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Dan dari sisi akademisi mungkin bisa mensupport untuk literasi sustainable finance
di situ. Jadi bagaimana peningkatan literasi semua kalangan terhadap sustainable finance, dan kalau dari mudah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan ESG. Dan dari sisi private mungkin action-nya apa yang bisa dilakukan untuk peningkatan atau pencapaian SDGs goal itu tadi. Baik, itu summary dari saya. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing remarks dari masing-masing narasumber. Sebentar saja, mungkin dimulai dari Pak Iman. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Kalau dibilang panjang runway-nya mungkin masih panjang itu. Kalau dibilang pendek ya juga sudah pendek gitu ya. Tergantung bagaimana melihatnya ya. Dan implementasi ini butuh percepatan, dan saya yakin intensi itu sudah sangat kelihatan dari pemerintah. Dan dan itu memudahkan kita untuk mencapai ini secara bersama-sama. Dan saya yakin sebagai bangsa Indonesia sangat-sangat mampu insya Allah untuk mewujudkan kita jadi leaders di bidang environmental, social, and governance dari sisi bisnis, dan juga sustainable development goals sebagai suatu negara. Terima kasih. Terima kasih. Lalu closing remarks dari Bapak Adi. Terima kasih Mbak Nadia. Saya mengeko judulnya, berarti sustainable finance itu adalah opportunity ya, sekaligus jawaban untuk better future untuk Indonesia di era digitalisasi dan di era karbon ekonomi. Jadi mari kita menangkap peluang bersama-sama dan merapatkan barisan untuk Indonesia, betul ini ya, mensukseskan leadership Indonesia di G20 2022, chairmanship di ASEAN 2023, dan menyongsong Indonesia Maju 2045, ya, yang lebih green, yang lebih kredibel dan sustainable. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adi. Lalu closing remarks terakhir dari Bu Lutfi. Terima kasih Bu Nadia. Saya juga menambah dikit aja statement Pak Iman dan Pak Adi Budiarso. Kita dari sektor swasta juga tentunya mendukung semua langkah supaya Indonesia bisa mewujudkan sebagai leadership sustainable finance dan juga bisa mencapai target iklimnya. Nah, jadi dari sektor swasta harapannya juga kami bisa berkontribusi membantu pemerintah, karena pemerintah juga upayanya sudah banyak dari regulasi, policy, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendukung dengan aksi konkret kita, terutama kita kan bergerak di real economy ya. Jadi dari semua sisi, supply, demand, harapannya kita bisa menutup gap gitu ya, bersama-sama untuk mencapai target SDG kita bersama. Bu Nadia. Baik, terima kasih saya ucapkan terhadap ketiga narasumber kita pada malam hari ini yang sudah banyak memberikan insight bagaimana bisa sustainable finance itu dicapai dan dilakukan. Terima kasih untuk semua audiens juga telah bersama dengan kita selama 2 jam. Demikian sesi terakhir dari perbincangan eksekutif insight pada malam hari ini. Selamat malam Mbak Laranti. Terima kasih Mbak Laranti. Baik, terima kasih Bu Nadia. Demikian acara Eksekutif Insight Sustainable Finance New Opportunities and Challenge yang diselenggarakan oleh Erlangga Executive Education Center, partner with CPA Australia. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, Bapak Iman Harimawan, Bapak Dr. Adi Budiarso, Ibu Lutfiana Larasati, serta moderator kami, Ibu Nadia Andrido. Saya Laranti Intisari, selaku MC, mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian. Ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian informasi tambahan bagi peserta bahwasanya untuk acara Executive Insight ini tidak ada absen. Namun bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-service dan executive package senilai Rp2.750.000 cukup dengan